Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran rutin kita membaca buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa aneka ibadah di pasar. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang doa ketika masuk pasar. Nah, bagi Anda yang memiliki bukunya, silakan dibuka di halaman 49. Beribadah di pasar dalam Islam tidak dilarang, karena pasar termasuk bumi Allah, dan di bumi Allah manapun manusia bisa beribadah kepada Rabb-nya. Hanya saja ada ibadah tertentu yang dilarang oleh para ulama untuk dilakukan di pasar. Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, "Utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Aku diberi oleh Allah Ta'ala 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada para nabi sebelumku. Dan ini bagian dari khasaisun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya beliau mengatakan, "Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura." Allah jadikan bumi ini sebagai masjid dan bisa digunakan alat untuk bersuci. Ketika beliau mengatakan wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, bumi dijadikan oleh Allah sebagai masjid. Wa ju'ilat li al-ardu masjidan. Makna masjid di sini adalah tempat untuk salat. Makna masjid di sini adalah tempat untuk salat. Sehingga dijadikan untukku masjid, maksudnya adalah bumi ini dijadikan untukku tempat salat. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Fa ayyuma rajulin adrakathus shalah falyusalli." Siapapun di antara orang yang dia menjumpai waktu salat, maka segera laksanakan salat. Dan ini bagian dari keistimewaan untuk Nabi SAW, karena keberadaan bumi sebagai masjid untuk beliau, maka kaum muslimin bisa melaksanakan salat di waktu kapanpun, di tempat manapun, selagi itu bukan waktu yang terlarang dan tempat yang terlarang. Baik. Selanjutnya, kita akan melanjutkan tentang bagaimana hukum beribadah di pasar. Di sini tadi saya telah sebutkan bahwa ada ibadah tertentu yang dilarang oleh para ulama untuk dilakukan di pasar. Berikut penjelasannya dan keterangan fatwa dari para ulama. Yang pertama adalah melaksanakan sholat wajib di pasar. Bagi lelaki, sholat wajib harus dilakukan secara berjamaah di masjid. Dan ini tentu saja kita berbicara untuk kondisi normal. Meskipun masjid itu berada di pasar, lelaki harus sholat jamaah di masjid, meskipun masjid itu berada di pasar. Namun jika masjid tidak cukup, bolehkah sholat di sekitar masjid yang merupakan wilayah pasar? Pertanyaan semacam ini pernah disampaikan kepada Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan beliau memberikan jawaban, "La ba'sa bidzalika idza tarra al-insanu ila as-salati fi as-suq aw fi as-sahati allati haula al-masjid." Tidak masalah ketika orang terpaksa untuk sholat di pasar atau di halaman masjid, di halaman sekitar masjid, fa inna hadza la ba'sa bihi. Seperti ini tidak masalah.
hatta alladhina yaquluna inna sholata la tasihhu fit tariq, sampai menurut mereka yang berpendapat bahwa salat itu tidak sah ketika dilakukan di jalan, yastathnuna, mereka mengecualikan min dzalika, dari larangan itu, salatal jumu'ati wa salatal 'idi idza imtala al masjidu wa kharaja an-nasu ila al aswaq. Mereka mengecualikan dari larangan itu adalah salat Jumat, salat Id ketika masjid itu penuh, wa kharaja an-nasu ila al aswaq, dan banyak orang yang keluar dari masjid karena penuh sampai meluber ke pasar-pasar. Was-sahihu, dan pendapat yang benar, annahu yustathna min dzalika kullu ma da'at al-hajatu ilai. Dikecualikan dari larangan ini adalah semua yang ada kebutuhan. Ada kebutuhan sehingga dia sampai harus sholat di area pasar. Fa idza imtala al-masjidu fa innahu la ba'sa ay yusallu fil aswaq. Apabila masjid itu penuh maka tidak masalah sholat di pasar. Tayyib. Dan kita bisa memahami tentu saja masjid penuh sampai meluber ke pasar berarti masjidnya berada di sekitar pasar. Masjid itu bukan pasar. Meskipun dia mepet dengan pasar, bahkan dia adalah masjidnya pasar. Di Jakarta banyak ya, seperti masjid di atas Blok M, kemudian masjid di di Tanah Abang, Pasar Tanah Abang. Di lantai sekian itu ada masjid. Nampaknya juga paling atas itu ya. Dan di dalam masjid ini wilayah steril, tidak boleh ada praktek jual beli. Meskipun Masya Allah kanan kirinya banyak praktek jual beli. Karena di masjid ini dipakai untuk ibadah kepada Allah, baik bentuknya sholat 5 waktu, Jumatan, termasuk juga kajian. Dan tidak boleh dipakai untuk kegiatan bisnis, jualan, dan seterusnya. Sehingga takmir bertanggung jawab untuk kemudian ngawasi aktivitas para pengguna masjid ini. Jangan sampai misalnya ada orang yang jualan teh di situ, jualan jajan, ya, atau jualan apa dengan mepet masjid. Maksudnya adalah berada di terasnya masjid. Takmir bertanggung jawab untuk merapikan agar tidak ada kegiatan transaksi jual beli di atas atau di dalam masjid, di wilayah masjid. Selanjutnya, sholatnya wanita di ruko pasar. Demikian pula wanita, dia boleh sholat wajib di ruko pasar ketika itu dibutuhkan. Karena pada asalnya wanita sholat di rumah. Dan itu yang paling afdal baginya. Imam Ibnu Baz rahimahullah ditanya mengenai hukum sholat di pasar bagi wanita. Jawaban beliau, talzamur rijal as-salat al-maktubah, talzamur rijal as-salatul maktubah fil masajid fi jama'atin. Bagi lelaki, sholat wajib itu harus dilakukan di masjid secara berjamaah. Fa'ammal mar'atu fi baitiha. Adapun wanita, sholatnya di rumahnya. Khairun laha, lebih baik baginya dibandingkan di tempat yang lain. Fa'in ihtajat lis-salati fis suq. Kalau dia butuh untuk sholat di pasar, wa kana hunaka sitrun wa sutratun. Di situ ada tabirnya, tertutup. Dan ada sutrah, di mana dia ketika sholat di depannya ada sesuatu yang menghalanginya. Fala mani'a min dzalika insyaallah ta'ala. Maka tidak terlarang dari hal itu insyaallah ta'ala. Nah, tidak terlarang dan tidak masalah ketika orang melaksanakan sholat, wanita melaksanakan sholat di tempat seperti ini. Selanjutnya, berjamaah di pasar yang jauh dari masjid. Tadi kita sudah memiliki kata kunci bahwa sholat di pasar ya diperbolehkan ketika ada kebutuhan yang mendesak, ada maslahat bagi masyarakat untuk berjamaah di tempat kerja. Dan ketika ada masalah seperti itu, hukumnya diperbolehkan.
Kita simak keterangan Imam Ibnu Utsaimin. Beliau pernah ditanya, ada masjid cukup jauh dari tempat kerja, sekitar 400 meter. Sebagian ikhwah menyarankan untuk membuat musola temporer di tempat kerja. Bolehkah semacam ini? Jawaban beliau rahimahullah, al-aslu as-salatu fil masajid. Pada asalnya salat itu dilakukan di masjid. Wala ba'sa ayyusalliya ahlul makatib fi makatibihim idza kana khurujuhum ilal masjid yuaddi ila ta'attulil amal. Pada asalnya salat dilakukan di masjid dan tidak masalah orang kantor salat di kantor mereka ketika mereka harus berangkat ke masjid menyebabkan terganggu pekerjaannya. Terlalu jauh misalnya. Ketika mereka berbondong-bondong ke masjid dalam jarak 500 meter tadi, sampai di situ gak balik-balik ya. Tidur dulu, ngobrol dulu. Padahal perjalanannya cukup lama, jalan kaki misalnya. Au yuaddi ila tala'ubi ba'dil muwadzifin alladzina yakhrujuna lis-shalah wa yata'akhkharun. Atau sebagian karyawan jadi main-main. Mereka keluar sholat, tapi baliknya telat. Izinnya sholat, mampir warung. Kemudian setelah itu jalan-jalan kemana, entah belanja dulu dan seterusnya. Sehingga baliknya telat. Beliau melanjutkan, wa idza kana al-masjidu ba'idan aidan, jaza lahumus shalah fi makani amalihim. Demikian pula ketika masjid itu jauh, maka boleh bagi mereka untuk sholat di tempat kerjanya. Al-muhim, intinya di sini, idza kana hunaka maslahah, ketika ada maslahat, au hajah, atau kebutuhan yang mendesak, untuk sholat di kantor, fala haraj, tidak jadi masalah. Sehingga dibuat misalnya musola temporer, begitu adzan mereka sholat di musola itu berjamaah. Nah, selanjutnya, tidak sholat jamaah karena menjaga pasar. Menjaga pasar di sini yang lain sholat Jumatan, tapi ada penjaga yang tugasnya mengamankan jangan sampai ada barang milik para pedagang yang dicuri oleh maling. Apa hukumnya? Sehingga dia tidak bisa sholat jamaah. Ini sangat mungkin terjadi di daerah di mana pasar itu lelaki yang beraktivitas. Misalnya di pasar-pasar Saudi, kemudian di pasar-pasar Timur Tengah di mana para penjualnya adalah lelaki yang beraktivitas di situ lelaki. Dan saat sholat jamaah, mereka semuanya keluar menuju masjid, terutama Jumatan. Dan pasar tidak tutup. Nah, itu berpotensi ada orang yang nakal ya, kemudian dia masuk ke situ, lalu ngambili harta barang milik orang lain. Apa hukumnya ada penjaga yang kemudian dia tidak sholat? Tidak sholat berjamaah, tidak Jumatan. Imam Ibnu Utsaimin memberikan jawaban, man kanat hadhihi haluhu wa kana mas'ulan an hirasatil aswaq wal ahya. Orang yang keadaannya semacam ini, di mana dia bertanggung jawab untuk menjaga keamanan pasar dan menjaga kampung, fa innahu ma'dzurun bitarkil jamaah. Maka dia mendapatkan uzur untuk meninggalkan sholat jamaah. Wa qad nassa ala dzalika ahlul ilmi rahimahumullah. Dan itu telah ditegaskan oleh para ulama rahimahullah. Fadzakaru fi a'dzaril jamaah. Mereka menyebutkan di antara uzur sholat jamaah, man kana muwakkalan bihirasati malin. Di antaranya adalah orang yang disuruh untuk menjaga harta, menjaga kebun, atau semacamnya.
Menjaga dari apa? Banyak hal. Dari potensi pencurian, dari binatang yang nanti akan mengambil, dan seterusnya. Walakin yajibu alaihi ayyusalliya salata fi waqtiha. Tapi dia tetap wajib untuk melakukan salat itu di rentang waktunya. Wala yahillu lahu ta'akhuruha 'anil waqti. Dan dia tidak boleh, tidak halal ya, untuk menundanya sampai keluar waktu. Sehingga dia nggak bisa Jumatan. Maka dia harus salat duhur sebelum masuk waktu asar. Nah, berikutnya kita beralih kepada pembahasan tentang hukum Jumatan di pasar. Yang saya maksud Jumatan di pasar adalah mengadakan sholat Jumat di wilayah pasar, misalnya di tempat parkir atau tempat yang lapang antar ruko. Di antara ruko-ruko dijadikan sebagai tempat Jumatan. Mayoritas ulama seperti Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa Jumatan tidak harus dilakukan di masjid, baik masjid kecil maupun masjid jami. Ini pendapat mayoritas ulama. Zainuddin al-Iraqi mengatakan, madhabuna, ay madhab syafi'iyah, anna iqamat al-jum'ati la takhtassu bil masjid. Pendapat kami, yaitu pendapat Syafi'iyah, bahwa Jumatan itu, mendirikan Jumatan, melaksanakan Jumatan itu tidak khusus harus dilakukan di masjid. Bal tuqamu fi khittatil abniyah. Namun boleh dilakukan di semua lokasi yang tertutup bangunan. Di semua lokasi yang tertutup bangunan. Bahasa lainnya adalah al-imron. Lokasi itu berpenduduk dan ada bangunan penduduk. Sehingga kalau di hutan ya, atau di daerah yang di padang pasir, yang di situ tidak ada imron, tidak ada bangunan penduduk, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Falau fa'aluha fi ghairi masjidin lam yusalli ad-dakhilu ila dhalikal mawdi' fi halatil khutbah id laisa lahu tahiyah. Kalau mereka kerjakan sholat Jumat di selain masjid, tapi di situ ada bangunan, tempat parkir, nanti kanan kirinya ada banyak bangunan. Kemudian misalnya di jalanan ruko, ya, ini ruko, kanan kirinya ruko, lalu di tengahnya dipakai untuk sholat. Maka orang yang masuk ke area itu, dia tidak disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Lam yusalli dakhilu ila dhalikal mawdi'. Orang yang masuk ke wilayah itu tidak perlu sholat fi halatil khutbah, ketika mendengarkan khutbah. Id laisa lahu tahiyah, karena tidak ada tahiyatul masjid. Sehingga begitu bergabung langsung duduk. Bergabung, duduk, gabung, duduk. Tidak perlu tahiyatul masjid. Di sebagian perkantoran ada yang mengadakan seperti ini. Jadi mestinya cukup jauh. Akhirnya ketika Jumatan, karena musola di dalam kantor itu tidak cukup, maka oleh kepala kantor diadakan sholat di wilayah parkir. Di parkiran yang hadir banyak sekali, termasuk karyawan kantor sebelah, termasuk juga orang-orang yang lewat kadang mampir untuk hadir. Dan diadakan Jumatan di luar. Panas dong, Pak. Ya itu panas itu urusan lain, resiko. Sebagian dikasih pasang deklet ya, dikasih pasang tarup. Pak? Antum orang Jakarta harus ya? Tenda. Nah, susah sekali nyebut. Dikasih pasang tenda gitu ya, sehingga yang di bawahnya tidak kepanasan. Bolehkah seperti ini? Jawabannya boleh.
Dan nanti yang bergabung langsung duduk, tidak perlu tahiyatul masjid. Karena ini bukan masjid. Kemudian kita lanjutkan keterangan Al-Mardawi. Al-Mardawi, ulama Hambali mengatakan, qauluhu wa yajuzu, perkataan penulis, wa yajuzu iqamatuha fil abniyah al-mutafarriqah idza syamalaha ismun wahid wa fima qarabal bunyan minas sahra. Penulis mengatakan diperbolehkan untuk mengadakan Jumatan di wilayah bangunan yang terpisah. Maksudnya seperti tadi ya, di tempat parkir ada bangunan terpisah. Di misalnya jalanan yang diblok, kanan kirinya ada bangunan. Idza syamalaha ismun wahid, ketika itu masih bisa disebut dengan satu nama yang sama. Misalnya Padukuan A, Padukuan B. Berarti bisa disebut dengan satu nama yang sama. Atau di tanah lapang yang dekat dengan bangunan. Lapangan di perumahan. Lapangan perumahan, kanan kirinya bangunan. Diperbolehkan. Kemudian kata Al-Mardawi, wa huwal madhab mutlaqan. Dan ini pendapat madhab Hambali. Dan ini pendapat resmi dalam madhab Hambali. Wa alaihi aktsarul ashab, dan pendapat ini diikuti oleh mayoritas ashabul Hanabilah. Mayoritas ulama Hambali. Wa qata'a bihi katsirun minhum, dan ada juga yang mengatakan, dan banyak di antara mereka yang menegaskan pendapat ini sebagai madhab resmi madhab. Wakilah, dan ada yang mengatakan la yajuz, tidak boleh. Tidak boleh melaksanakan Jumatan illa fil jami', kecuali di masjid jami'. Dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini menurut Al-Mardawi adalah pendapat mayoritas ulama Hambali, di mana boleh menegakkan Jumatan di bangunan atau di tanah lapang yang sekitarnya ada bangunan. Berbeda dengan mazhab Malikiyah, mereka mempersyaratkan bahwa Jumatan harus dilakukan di masjid jami'. Sehingga kalau tidak ada masjid di situ harus cari masjid. Dalam At-Taj wal Iqlil dinyatakan, dan ini referensi mazhab Malikiyah, disebutkan beberapa pendapat ulama Malikiyah. Ibnu Bashir mengatakan, al-jami' min syurutil ada. Masjid jami' adalah bagian dari syarat pelaksanaan sholat Jumat. Ibnu Rushd mengatakan, la yasihhu an tuqamal jum'ah fi ghairi masjidin mabni. Tidak sah melaksanakan Jumatan di selain masjid yang di situ ada bangunannya. Al-Baji mengatakan, ini kita sebutkan daftar ulama Malikiyah. Min syurutil masjid, bagian dari syarat masjid, al-bunyan, adalah ada bangunan. Jadi tidak bisa parkir, itu bukan masjid. Los, nggak ada bangunan. Ya. Masjid itu harus ada bangunan. Al-makhsusu, yang khusus, ala sifatil masajid, sebagaimana layaknya bangunan masjid. Itu tempat parkir bertingkat, itu bangunan. Ya. Yang ketika masuk parkir harus muter-muter dulu baru dapat tempat parkir. Itu kan bangunan. Iya, itu bangunan, tapi itu bukan bangunan al-makhsus ala sifatil masajid. Bangunan yang memang khusus untuk masjid. Fa'in hadama saqfuhu sallau zuhran arba'a. Kalau tempatnya tidak memenuhi, di mana ada sebuah bangunan, atapnya itu nggak ada, hilang. Jadi cuman tembok-tembok kanan kiri, tapi tidak ada atapnya.
maka mereka mengerjakan salat duhur 4 rakaat. Karena tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan salat apa? Jumatan. Sehingga harus duhur 4 rakaat. Baik. Dan ini pendapat Malikiyah berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Dan pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalam hal ini insyaallah ta'ala adalah pendapat jumhur ulama, di mana diperbolehkan untuk melaksanakan Jumatan di tanah yang lapang, wilayah yang luas, meskipun di situ bukan masjid. Selama di kanan kirinya ada bangunan. Jadi melaksanakan Jumatannya di Al-Imran. Al-Imran itu tempat yang di situ ada penduduknya. Dipakai oleh masyarakat, bukan Alu Imran ya. Kalau Ali Imran gini nulisnya. Keluarganya Imran. Al-Imran adalah tempat di mana ada penduduknya. Di situ masyarakat tinggal, terlepas dari jumlahnya. Sehingga dia sudah menjadi kampung tertentu. Selanjutnya, yang ketiga adalah membaca Al-Quran di pasar. Ini nanti kita akan bahas lebih detail, dilarang membaca Al-Quran di pasar. Insya Allah ada pembahasan ini. Dan ini tadi yang kita isyaratkan, ada sebagian ibadah yang dilarang oleh para ulama untuk dilakukan di pasar. Berikutnya kita baca yang keempat, dzikir di pasar. Kondisi pasar yang demikian syarat maksiat menjadikan pasar sebagai tempat yang paling dibenci oleh Allah. Kami ulang, pasar yang di situ banyak maksiatnya menyebabkan pasar itu menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Ahabbul biladi ilallah masajiduha, wa abghadul biladi ilallah aswaquha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah aswaq, pasar. Yang istimewa, mengingat kepada Allah di tempat yang demikian banyak godaan seperti pasar. Mengingat kepada Allah maksudnya adalah berzikir. Berzikir di tempat yang demikian banyak godaannya seperti pasar justru mendatangkan pahala yang lebih besar. Karena makin berat godaan sebuah ibadah, ketika dilakukan, makin besar pahala yang dijanjikan. Sebagian ulama masa silam sengaja masuk pasar bukan untuk berdagang, tapi untuk zikrullah, untuk berzikir. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam musannafnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan, "In kuntu la akhruju ila suq wa ma liya hajatun illa an usallima wa yusallama alayya." Aku sengaja pergi ke pasar tanpa ada keperluan apapun selain untuk mengucapkan salam dan diberi salam. Sehingga dia secara sengaja masuk pasar hanya untuk zikrullah, bukan dalam rangka untuk berdagang, bukan untuk berjual beli, dan seterusnya. Tujuannya tadi. Jadi dia ke pasar agar bisa mendulang pahala yang besar disebabkan karena dia melakukan zikrullah di tempat di mana orang lalai kepada Allah Ta'ala. Dan seperti yang kemarin juga kita sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, mereka berangkat ke pasar ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Untuk ngapain? Takbiran. Mereka takbiran dengan suara yang keras sehingga didengar oleh penduduk pasar. Lalu penduduk pasar ikut takbiran. Wa kabbara ahlu suq bi takbirihima. Orang yang berada di pasar ikut takbiran dengan takbir disebabkan karena takbir dua sahabat tadi. Masya Allah. Akhirnya di pasar ya gemuruh
orang takbiran. Padahal sebelumnya mereka sibuk dengan dagangnya. Lalu mereka beralih kepada zikrullah. Demikian pula yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apabila beliau masuk pasar dan melewati para pandai besi yang mengeluarkan besi dari kobaran api, beliau berdiri menatap mereka sambil menangis. Kenapa menangis? Karena teringat Allah Subhanahu wa taala, kondisi akhirat nanti di mana ada orang yang disiksa oleh Allah dalam api, dihukum oleh Allah, diazab, dan Ibnu Mas'ud teringat suasana seperti itu. Teringat nasib penghuni neraka saat dimasukkan ke dalam api yang panasnya 70 kali lipat api dunia. Padahal apinya pandai besi itu lebih panas dibandingkan api untuk masak. Karena dia disembur ya, sehingga semakin panas, disembur dengan udara sehingga semakin panas, lalu bisa melelehkan besi. Kalau api yang kita pakai untuk masak itu kan nggak sampai melelehkan wajan. Coba kalau orang masak air, panci yang demikian tipis, meleleh. Wajannya meleleh, ya, tahunya bolong. Nah, tapi kalau pandai besi, apinya bisa dipakai untuk melelehkan besi. Hal yang sama juga dialami oleh tabi'in yang terkenal, yaitu Tawus bin Kaisan al-Yamani. Setiap kali beliau melewati penjual daging bakar yang memanggang kepala kambing, beliau teringat nasib penghuni neraka sehingga tidak bisa tidur pada malam harinya. Masya Allah. Padahal kita kalau melihat situasi seperti ini bisa sambil tertawa ya. Bisa sambil ketawa-ketawa. Sementara ulama masa silam kalau melihat kondisi seperti itu mereka nangis. Hal yang sama juga dilakukan oleh seorang ulama tabi'in, Muhammad bin Sirin. Diceritakan oleh Musa Ibnul Mughirah bahwa Ibnu Sirin sering masuk pasar di siang hari. Lalu beliau bertakbir, bertasbih, dan berzikir kepada Allah. Seseorang bertanya kepadanya, "Hai Abu Bakar," ya, panggilan Ibnu Sirin, "siang-siang begini kamu berzikir?" Jawab Ibnu Sirin, "Innaha sa'atun ghaflah." Ini adalah waktu di mana orang banyak lalai untuk berzikir. Innaha sa'atun ghaflah. Ini adalah waktu di mana banyak orang lalai untuk berzikir. Sehingga semakin banyak orang yang lalai, waktunya orang lalai, dia lagi istirahat, dia lagi tiduran, dia lagi sibuk dunia. Lalu orang itu berzikir kepada Allah, maka nilai pahalanya akan semakin besar. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, ada sholat duha yang disebut dengan sholat apa? Al-Awwabin. Sholatul Awwabin. Sholatul Awwabin. Kapan sholatul Awwabin itu? Sholat Awwabin adalah sholat yang dilakukan oleh Awwab. Awwab artinya orang yang rajin berzikir. Sehingga sholatul Awwabin adalah sholatnya orang yang rajin berzikir. Kapan ini kata Nabi SAW? Sholatul Awwabin hina tarmidul fisal. Sholat Awwabin adalah sholat yang dilakukan ketika anak onta kepanasan. Artinya sudah di waktu yang agak terik. Nah, itu bisa jadi puncak pasar. Puncak orang ingat dunia. Blok M buka jam berapa? Jam 10-an, kondisi normal ya. Tanah Abang
Ya sekitar jam 10-an ke atas. Jam 8 masih sepi, jam 9 masih sepi. Di saat orang sudah mulai puncaknya ingat dunia, maka awabin, dia justru ingat Allah Ta'ala. Lalu dia sholat di waktu ini. Makanya disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sholatnya awabin, sholatnya orang yang banyak bertobat kepada Allah, karena sholat ini dilakukan di waktu orang sedang puncak sibuk-sibuknya melakukan kegiatan dunia. Tayyib. Dan ini memberikan keutamaan bagi mereka yang melaksanakan sholat di waktu duha, di akhir waktu duha, yaitu ketika matahari sudah mulai panas. Li'annahu waqtul ghaflah, karena ini adalah waktu di mana orang banyak lalai kepada Allah. Sa'atul ghaflah, waktu di mana orang banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para ulama di masa silam. Mereka memanfaatkan waktu mereka di pasar untuk meraih pahala yang besar. Telah kita bahas di bab para ulama dan pasar, dan bagian ini hanya berisi tambahannya. Keutamaan besar dzikir di pasar telah disebutkan dalam hadis dari Abdullah ibn Amr bin As. Rasulullah SAW bersabda, "Man dzakarallaha fis suq." Siapa yang berzikir kepada Allah di pasar, mukhlisan, dengan ikhlas, bukan karena riya, inda ghaflatin nas, di tengah kelalaian masyarakat terhadap dunia mereka sibuk, wa syughlihim bima hum fihi, dan kesibukan mereka dengan aktivitas duniawi, maka kataballahu lahu alfi hasanatin, Allah akan catat untuknya 1.000.000 pahala, wala yaghfirannallahu lahu yaumal qiyamah, dan Allah akan ampuni dia kelak di hari kiamat maghfiratan, dengan ampunan lam takhtur ala qalbi basyarin, yang tidak pernah terlintas dalam hati seorang hamba, tidak terlintas dalam hati manusia. Artinya ampunan seperti apa? Wallahu alam, bisa jadi sangat banyak. Nah, karena itu ketika masuk pasar, ya, upayakan jangan sampai lupa untuk berhenti zikir. Jangan sampai lupa berzikir, jangan berhenti zikir. Baca zikir apapun. Begitu masuk baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah berada di dalam, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau astaghfirullah, astaghfirullah. Atau zikir yang semisal ketika berada di pasar. Hal yang sama adalah ketika Anda di mall atau di keramaian atau di tempat-tempat di mana orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang apakah dilarang membaca Al-Quran di pasar. Namun sebelumnya nanti kita dahului dengan pembahasan tentang hukum kajian di pasar. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbaits Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School, unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama 2 lantai mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 7441049999. Untuk info donasi hubungi 082 12345 7441. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه
يخلفه وهو خير الرازقين. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Halo, Assalamualaikum. Silakan. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Eh, mau tanya Ustadz tentang doa sujud dan rukuk. Kan karena umur kita udah di atas 45 gitu ya. Apa boleh setiap sujud dan rukuk buat saya subhanaka Allahumma apa namanya? Yang itu subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli kayak gitu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma Wa ighfirli. bihamdika Allahumma ighfirli. Setiap sujud dan ruku bolehkah baca kayak gitu? Baik. Cukup. Syukran. Ya. Jazakallah khairan. Bolehkah setiap kita rukuk dan sujud membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli? Jawabannya diperbolehkan untuk memilih salah satu dari sekian banyak redaksi bacaan rukuk dan sujud yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Anda bisa rutinkan. Namun yang terbaik adalah diamalkan secara bergantian. Sehingga Anda bisa baca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal azim, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dan seterusnya. Nah, sekarang pertimbangan masalah usia. Apa ada kaitan antara usia dengan bacaan doa rukuk dan sujud? Yang kami pahami begini ya. Betul Nabi SAW ketika turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Di situ Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Lalu kalimat ini ditakwil oleh beliau. Takwil maksudnya adalah diterapkan dalam sehari-hari beliau dengan memperbanyak membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli ketika rukuk dan sujud, sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha. Dalam makna beliau mengakhiri usia beliau, kegiatan dakwah beliau dengan banyak istighfar kepada Allah. Sebagaimana keterangan Syekhul Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala turunkan An-Nasr, surat An-Nasr, yang di situ ada perintah untuk banyak beristighfar kepada Allah, innahu kana tawwaba. Itu sebagai amalan penghujung setelah Nabi SAW dijadikan oleh Allah sebagai Rasul. Amalan penghujung kenabian. Tugas beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul, kemudian dipungkasi dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Namun Nabi SAW dengan turunnya surat An-Nasr, beliau itu paham ajal beliau sebentar lagi akan datang. Sudah mendekati ajal. Kita sebagai manusia biasa tidak tahu kapan ajal itu akan menjemput. Misalnya ada yang di usia 40 tahun, apakah jaminan akan mendekati kematian? Demikian pula kalau ada orang di usia 20 tahun, apakah jaminan kalau matinya masih lama? Nggak ada jaminan. Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput, maka yang berlaku bagi kita adalah silahkan baca doa dzikir, silahkan baca doa dalam rukuk dan sujud dengan variasi seperti yang diajarkan Nabi SAW. Kecuali kalau misalnya ya, dengan prediksi dari para dokter, ya, ada lakukan oximeter, karena terkena COVID misalnya, dilakukan oximeter. Lalu kadar oksigen dalam darah di bawah 50%. Dan ini cukup mengkhawatirkan, padahal sudah dibantu dengan aneka selang ya, baik oksigen, infus maupun yang lainnya. Lalu Anda banyak istighfar, mohon kepada Allah. Barangkali ini yang mengantarkan kepada kematian. Ini bukan hal yang keliru, sah-sah saja orang melakukan seperti itu. Meskipun dia tidak tahu apakah nanti akan sembuh ataukah tidak.
Tapi orang boleh melakukan prediksi, jangan-jangan ini sakit yang akan mengantarkan kepada kematian. Lalu dia banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Wallahu alam. Halo, Silakan Bapak. Ustaz, pertanyaan di luar tema. Ustaz, bagaimana cara kita melakukan rencana akad kredit? Ustaz? Rencana Rencana akad kredit, akad karena akad kredit. trading. Ya, karena di sini Kredit. anak usaha kredit barang, semua barang, Ustaz. Bapak penjualnya ya? Ya, jadi di sini teman-teman banyak yang mau kredit di sini segala macam barang, Ustaz, apa aja yang diperlukan. Jadi kadang kan belum punya stok barang. Baik. Jadi tanya-tanya dulu, misalnya laptop, apa komputer, apa TV. Jadi ini berapa sebulan. Jadi Anda belum ada barangnya karena banyak yang mau pesan ini itu. Jadi saya kasih estimasi dulu barangnya, Tat. Harga sekian-sekian. Tapi Anda belum punya barangnya, Tat. Baik. Cukup Bapak. Yang kedua, Tat. Jadi kami ini tinggal di desa atau kampung, Tat, ya. Jadi teman-teman ini apa sudah gajian itu ngambil uangnya ke Ana, transfer lewat m-banking. Karena kota jauh dari kami, sekitar 25 km. Jadi transfer dulu uangnya, terus nanti di rumah ngambilnya. Jadi apakah itu diperbolehkan? Transfer ke mana Pak? Ke rekening Transfernya Bapak. ke rekening Ana. Jadi ini kan lagi posisi kerja juga nih. Ini ada yang mau transfer semalam karena udah gaji masuk. Jadi ambil uangnya nanti di rumah Ana karena kami ke kota jauh 25 km, ada ATM baru ke kota. Baik. Itu aja, Tat. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Nah, fikum barakallah. Baik. Untuk yang pertama tentang skema akad kredit yang benar. Pada prinsipnya seperti ini ya. Kredit barang ya. Kredit barang berarti melakukan praktek jual beli secara tidak tunai. Kredit barang itu termasuk di antara bentuk jual beli, tapi tidak tunai. Karena bentuknya jual beli, maka harus memenuhi syarat jual beli. Syarat jual beli apa saja? Ada banyak syarat jual beli, ada 7 syarat jual beli. Sehingga Bapak harus memenuhi syarat jual beli itu. Maka kami sarankan kalau Anda bisa nonton melalui YouTube, nanti bisa dibuka di ANB Channel. Silahkan disimak kajian bedah buku pengantar fikih jual beli. Setahun yang lalu mungkin ya. Karena itu adalah buku yang pertama kita bedah di channel ANB. Sebelum buku-buku yang lain. Kemudian kurang lebih skemanya seperti ini Bapak. Jadi ini posisi Anda, saya sebut Bapak adalah Pak Budi misalnya. Pak Budi. Pak Budi sebagai penyedia barang. Kemudian ini ada konsumen. Nah, saat konsumen datang pertama kali ke Pak Budi belum punya barang. Karena belum punya barang, di nomor 1 ini tidak boleh terjadi akad. Tapi sifatnya hanya ini nomor 1 ya. Di sini tidak boleh ada akad. Kenapa tidak boleh ada akad? Karena orang tidak boleh menjual barang yang belum dia miliki. Sehingga tidak boleh ada akad. Tapi boleh ada prediksi harga. Prediksi harga boleh. Kira-kira harga berapa? Pak Budi boleh nyebut. Misalnya harganya 10 juta, Anda boleh nyebut 10 juta. Termasuk juga prediksi keuntungan. Termasuk juga margin. Nanti jadi berapa? 10 juta ya jadi 12 juta. Nanti dicicil selama setahun. Hukumnya diperbolehkan. Selanjutnya,
Pak Budi mengadakan barang itu, misalnya dari dealer atau supplier yang lain. Supplier laptop, PC, atau yang lainnya. Dan di sini Anda melakukan transaksi secara tunai. Anda membeli dengan bayar tunai, lalu barang dikirim ke tempat Anda. Sudah? Sehingga poin nomor 2 ini, ya jual beli tunai biasa. Jual beli tunai biasa. Artinya sebagaimana kita beli makanan gitu ya. Jual beli tunai biasa. Anda bayar, barang Anda terima, dibawa pulang. Sudah? Setelah dilakukan seperti ini, kemudian konsumen dihubungi lagi. Konsumen dihubungi lagi oleh Anda. Jadi beli ataukah tidak? Kalau jadi beli, oh iya kami jadi beli. Nah, maka silakan dilakukan akad jual beli dengan konsumen. Ini saya ubah ya. Saya pindah. Di sini tadi saya pindah ke sini tidak boleh akad. Nah, setelah barang tiba di tempat Anda, barulah dilakukan akad jual beli. Ini nomor 3. Nah, di nomor 3 itu akad jual beli. Anda sudah memiliki barang itu, sudah menerimanya, lalu Anda lakukan akad jual beli secara kredit. Masalah harga, margin, dan seterusnya kembali kepada kesepakatan, termasuk batas waktu cicilan. Wallahu alam. Insya Allah praktek seperti ini yang kita rekomendasikan, dan ini dulu lebih detail pernah kita jelaskan di buku pengantar fikih jual beli. Berikutnya, ada orang transfer ke tempat Anda, lalu nanti ngambil uangnya di rumah. Apakah itu diperbolehkan? Jawabannya diperbolehkan, karena akad yang terjadi itu adalah akad wadiah, titip. Sehingga saya titip kepada Bapak, misalnya 5 juta, lewat transfer. Ya? Kemudian, setelah Bapak terima, nanti akan saya ambil ketika di rumah. Berarti di situ pada prinsipnya adalah akad titipan. Dan itu bukan akad utang, karena orang yang mentransfer uang itu niatnya bukan memberi utang Anda, dan Anda juga niatnya bukan untuk menerima utang. Maka pada asalnya uang itu tidak boleh Anda gunakan untuk kepentingan pribadi. Ya. Sehingga misalnya ya, ada yang transfer hari ini, ngambilnya 2 hari lagi besok. Boleh nggak duit dia digunakan untuk kulaan barang? Hukum asalnya tidak boleh, kecuali kalau Anda minta izin dulu kepada pemiliknya. Ini boleh nggak saya pakai kulaan duitmu? Ya, mungkin pemilik uang, yang penting pokoknya 2 hari lagi kamu bisa mengembalikan, tidak apa-apa. Kalau seperti itu tidak masalah. Tapi kalau tidak ada izin, hukum asalnya tidak boleh, karena ini adalah uang wadiah, titipan. Jadi dia titip uang, dan nanti akan diambil setelah sampai di rumah. Dulu, itu ada akad yang disebut oleh para ulama dengan sebutan akad suftaja. Sekarang sudah ya modifikasi dari akad suftaja. Gimana akad suftaja itu? Jadi ini kota A, kota B. Dulu tidak ada perjalanan darat, tidak ada perjalanan udara, adanya perjalanan darat, dan sangat beresiko. Di sini ada P dan Q. Q mau melakukan safar ke kota B. Di kota B ada R. Dan dia mau membawa uang misalnya 100 dinar. Q kalau membawa duit 100 dinar ke kota B, sangat beresiko. Perjalanan darat, tidak ada bank, tidak ada pengaman, sangat beresiko. Nah, P dengan R ini bersaudara. P dengan R ini bersaudara. Lalu oleh Q, dia datangi P. Wahai P, kamu kan punya saudara di kota B namanya R, orangnya kaya. Oh iya betul. Gini,
saya mau utangkan 100 dinar ini ke kamu. Ya. Terus nanti tolong buatkan satu surat bukti bahwa saya akan tagih dengan menggunakan surat itu ke R. Kemudian P bersedia. Siap. Akhirnya 100 dinar dikasihkan ke P. Sudah? Lalu oleh P dia buatkan surat kepada Ki. Ki berangkat ke kota B, dia bawa surat itu untuk nagih ke B. Lalu dia bawa 100 dinar. Baik. Dengan cara seperti ini, resiko perjalanan Ki di perjalanan bisa hilang atau ya, bisa diperkecil. Sehingga Ki lebih aman karena dia tidak bawa duit. Baik. Lah R kenapa kok dia mau untuk ngasih uang 100 dinar kepada Ki, ya. Padahal duitnya itu tidak diterima oleh R. Nah nanti kalau R ke kota A mau kulaan, dia nggak perlu bawa duit. Dia tinggal ngambil 100 dinar dari P, kulaan barang. Langsung dibawa ke B. Sehingga R ketika datang ke kota A, mau kulaan, dia nggak perlu bawa duit, langsung bawa barang. Itu akan lebih aman. Model seperti ini disebut dengan suftaja. Dan ulama khilaf tentang apa hukum suftaja dan pendapat yang kuat hukumnya diperbolehkan. Meskipun skema suftaja itu skema utang. Utang di sini tapi ditagih di sana. Dengan orang yang berbeda, tapi orang di sini punya hubungan dekat dengan orang yang ada di sana. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Hendri di Jakarta. Silakan Pak Hendri. Afwan Ustaz. Mau nanya 2 pertanyaan. Yang pertama tentang hukum membajak merek. Membajak merek. Merek buat produksi pakaian Ustaz. Yang mana mereknya itu merek-merek orang kafir, orang-orang luar. Itu hukumnya haramnya itu haram mutlak atau haram gimana ya Ustaz? Iya, maksudnya yang kedua, waktu kita belajar agama ini Ustaz, itu kan banyak pendapat-pendapat dari ulama-ulama terdahulu Ustaz. Gimana cara kita mengambil pendapat yang rojihnya itu gimana Ustaz? Apa selalu memberatkan dengan pendapat-pendapat yang tegas? Atau boleh selalu mengambil pendapat-pendapat yang ringan? Baik. Itu aja Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khair. Jazakallahu Assalamualaikum khair. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana hukum membajak merek sementara mereknya milik orang kafir? Apakah itu haram? Dan haramnya itu haram bagaimana? Apakah haram yang pahit sekali atau pahit biasa atau haram agak manis atau bagaimana? Nah, yang kita punya bahwa dalam syariat kita yang sudah kita pelajari ya, hukum itu hanya ada 5. Ya. Apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Sudah? Berarti yang dilarang di situ ada berapa? 2. Larangan makruh dan larangan haram. Larangan ada 2, makruh dan haram. Makruh tidak menyebabkan orang berdosa, tapi dia tercelah secara muru'ah. Sehingga orang yang terlalu sering melakukan yang makruh, sengaja mengambil yang makruh, maka orang seperti ini menjatuhkan wibawanya di hadapan muslim yang lain. Karena yang namanya makruh itu seharusnya apa? Dihindari, dijauhi. Ini makruh. Makruh kok malah digoleki gitu. Salah gitu. Makruh itu seharusnya dihindari. Lain halnya kalau ada kebutuhan, tapi saya ini lagi butuh banget ya. Nah, di saat itu silahkan dia mengambil yang makruh dengan alasan kebutuhan. Dan al-karahah, hukum makruh ketika ada kebutuhan, maka berubah menjadi mubah. Haram kalau dia dilanggar dosa.
Di samping orangnya juga menjatuhkan wibawanya. Baik, hanya dua ini yang kita ketahui. Nah sekarang kalau hukum nyolong ya, milik orang kafir itu masuk makruh atau haram? Jawabannya haram. Melanggar hak orang lain meskipun dia kafir. Termasuk juga mengambil merek milik orang kafir. Sehingga dia ketika baca merek milik orang kafir, yaitu hukumnya terlarang, haram. Bukan haram gimana ya? Bukan gitu, tapi ya intinya terlarang. Betul bahasanya kita kalau membahas dosa itu bertingkat. Ada dosa besar, ada dosa di bawahnya lagi, sampai ada dosa yang kecil, dosa yang ringan. Itu kalau kita bicara dosa. Tapi ini pun kalau bentuknya adalah tindakan haram, semuanya haram. Baik mau dosa besar, dosa bawahnya, dosa kecil, semuanya haram. Meskipun kualitas dosanya berbeda-beda. Sehingga dalam hal ini kita tidak diperbolehkan untuk baca merek milik orang kafir. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, ittaqu da'watal madlum. Takutlah kamu terhadap doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, ittaqu da'watal madlum wa in kana fasiqan wa in kana kafira. Waspadai doanya orang yang dizalimi, meskipun dia orang fasik, meskipun dia orang yang kafir. Orang yang kafir yang dizalimi, Tuhannya orang kafir dengan Tuhannya orang muslim sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman dia nggak menyembah Allah. Tapi di satu waktu kadang orang kafir menyembah Allah, sebagaimana yang terjadi pada orang musyrikin masa silam. Maka mungkin orang kafir ini saat dizalimi dia berdoa, wahai Tuhanku, ya, saya dizalimi sama si A. Saya menuntut keadilan. Dan Allah berhak memberikan balasan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Karena itu bukan sebaiknya ya, Anda harus menjaga di sini. Jangan sampai menggunakan merek milik orang lain padahal kita tidak berhak untuk menggunakannya. Selanjutnya, ketika kita belajar agama, kita menjumpai adanya perbedaan. Dan betul perbedaan itu bagian dari sunnatullah yang tidak bisa dihilangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk." Manusia selalu berbeda pendapat kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang namanya perbedaan pendapat adalah realita kehidupan yang tidak bisa hilang. Nah, karena itu yang lebih penting dalam hal ini adalah kalau melihat perbedaan, jangan takut untuk mempelajarinya. Kadang ini sebenarnya satu celah yang kurang bagus ya. Ada orang yang misalnya dia baru belajar agama, terus lihat khilaf. Ini apaan sih? Kok ini yang bilang ini bilang A, ini bilang B, ini bilang C. Bikin bingung ya. Nggak mau belajar. Ini Masya Allah, tipe orang pemalas ya. Menjumpai khilaf seperti itu menyebabkan dia nggak mau belajar agama. Bikin bingung aja. Saya nggak mau belajar. Akhirnya dia moto nggak mau belajar. Maka dia jadi orang bodoh selamanya. Tapi kalau Anda masih mau untuk belajar, ada khilaf, kalau nggak paham, ya sudah, tidak begitu diseriusi, ganti kepada tema yang lain, yang lebih bisa memahamkan. Maka insya Allah dengan itu Anda akan terjaga untuk terus belajar. Sekarang tidak paham, semoga nanti dibukakan oleh Allah sekian tahun lagi dan jadi paham. Karena bisa jadi ketika kita membaca sebuah kasus atau penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, kita tidak bisa menangkap seutuhnya sekali waktu. Sehingga sekarang nggak bisa, semoga nanti bisa. Ilmu kita pelajari secara bertahap. Maka Bapak jangan takut ketika menjumpai adanya khilaf saat belajar. Terus bagaimana cara mencari tahu
di antara pendapat itu yang paling benar. Memang ada kacamata dalam melakukan tarjih. Ada banyak sudut pandang. Dan sudut pandang untuk melakukan tarjih itu punya modal. Ada modalnya. Apa modalnya? Ya kurang lebih paham tentang usul fikih. Nah kalau saya nggak paham gimana? Saya ngertinya cuman baca tapi saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti ini maksudnya kayak gimana, yang benar yang mana, saya nggak ngerti. Anda bisa tanya kepada salah satu ustadz, yang benar yang mana ustadz? Ustadznya memilihkan, insya Allah pendapat ini yang lebih mendekati. Kalaupun kesulitan bagi Anda untuk melakukan itu, silakan berijtihad. Ini orang awam berijtihad ya. Dengan memilih siapa di antara dua ulama ini yang lebih mampu dalam disiplin ilmu itu. Misalnya, dalam masalah muamalah, Ustadz A ini yang paling sering mengkaji, mutakhassis, lebih khusus membahas itu. Maka kita punya indikator kuat, bisa jadi pendapat beliau yang lebih mendekati kebenaran. Dalam masalah fikih ibadah, Ustadz B ini yang lebih sering, lebih serius dalam membahas itu. Kita punya indikator, bisa jadi kalau ada khilaf antara Ustadz B dengan Ustadz C, Ustadz B lebih kuat dalam masalah ini. Ya kurang lebih seperti itu dengan melihat senioritas. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau misalnya anak endorse minyak wangi ke orang yang memakai lagu, lalu banyak yang beli minyak wangi tersebut, apakah hasilnya haram Ustaz? Soalnya zaman sekarang rata-rata yang endorse pada pakai lagu dari Niaga TV. Pakai lagu. Iya, pakai musik. Maksudnya intinya begini ya. Kalau Anda titip, tolong iklankan ke seseorang. Nanti kamu tak bayar. Ternyata cara dia mengiklankan itu misalnya dengan joget-joget. Tapi minyak wangi joget kan tidak ada bisa merebak bau harum. Ternyata setelah itu dia iklankan dengan cara bernyanyi gitu ya. Minyak wangi diiklankan dengan cara bernyanyi. Tapi itu di luar pesanan Anda. Anda cuma minta ini tolong diiklankan, tolong di endorse, nanti kamu saya kasih sekian. Jadi per pembelian melalui kamu nanti saya kasih sekian. Insya Allah pendapatannya halal. Dan kita tidak bertanggung jawab tentang bagaimana cara orang itu mengendorse. Yang kedua, karena akad kita dengan personnya, dengan orangnya. Bukan dengan kegiatannya. Yang kedua, kita meminta ya. Jadi ini tolong di endorse, nanti kamu joget bawa ini ya. Nah, kemudian disiram-siramkan gitu ya. Sampai bau semerbaknya tercium yang nonton TV. Sehingga ketika dia mengendorse, dia mengikuti pesan sebagaimana yang Anda sampaikan. Dan memang dia ahli di situ, ahli joget. Ya ini ada unsur ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolong dalam maksiat sehingga pada asalnya tidak boleh. Karena itu, jika sifatnya tadi hanya sebatas titip tolong di endorse, lalu dia menggunakan teknik iklan yang tidak sesuai syar'i, insya Allah tidak sampai pada derajat Anda melakukan larangan, karena dalam hal ini yang melakukan perbuatan terlarang itu adalah orang itu, bukan pesanan Anda. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.